Yuk, pada sesi kali ini saya akan berbagi kumpulan judul skripsi PAI dan MPI terbaru 2021. Semangat! Para pejuang skripsi, ya masih bingung cari judul skripsi yang pas? Anda sudah berada di channel yang tepat, Angga Win, channel YouTube spesialis skripsi, upload konten setiap hari. Baik, kali ini kita akan membahas skripsi jurusan PAI dan MPI yang terbaru. Ya, akan saya berikan dengan cara yang termudah sehingga sampai senang, karena pada prinsipnya skripsi is fun and simple. Nah, kali ini kita akan membahas apa saja tema-tema judul skripsi yang terbaru dan MPI, manajemen pendidikan Islam yang terbaru di tahun 2021 ini. Nah, kita mulai dari PAI dulu lah ya. Jadi PAI sebenarnya banyak sekali inspirasi judul PAI yang bisa kita ambil dari berbagai macam sumber. Salah satunya dari peraturan-peraturan pemerintah yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan agama Islam ya. Itu salah satunya adalah PMA nomor 16 tahun 2010, peraturan lama yang sebenarnya masih banyak ruang-ruang penelitian yang bisa digali, cuma banyak mahasiswa yang kemudian tidak tahu dan tidak mengerti isi dari kandungan materi ini, peraturan ini, padahal sangat relevan sekali. Dan apabila kita terapkan di masa pandemi COVID-19 ini, wow, sangat luar biasa ya. Mari kita buktikan. Di PMA nomor 16 tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama Islam pada sekolah ini, tujuannya adalah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan agama Islam yang bermutu di sekolah tersebut. Nah, PMA ini ditujukan bagi penyelenggaraan PAI siswa yang minoritas Muslim di sekolah-sekolah umum ya. Nah, ini juga menarik ya. Selama ini ruang-ruang penelitian di sekolah yang minoritas Muslim itu jarang dilakukan karena mungkin ya aksesnya jauh, atau mungkin juga karena kekurangan pengetahuan dari mahasiswa itu. Padahal ini isunya sangat banyak sekali dan sangat relevan di masa COVID-19 saat ini. PMA nomor 16 tahun 2010 ini berbicara tentang pengelolaan pendidikan agama di sekolah umum dari berbagai macam aspek ya, tidak hanya dari satu aspek. Saya mencatat ada 9 aspek yang bisa kita kerjakan untuk penelitian skripsi. 1 terkait dengan standarisasi, 2 kurikulum, 3 proses pembelajaran, 4 kompetensi lulusan, 5 pendidik dan tenaga kependidikan, 6 penyelenggaraan sarana dan prasarana, 7 pembiayaan, 8 penilaian, dan 9 evaluasi. Ya, ini sama dengan standar nasional pendidikan ya. Cuma ini lebih dalam tataran praktis, lebih aplikatif pada sekolah-sekolah yang dibebankan harus penyelenggaraan pendidikan agama bagi siswa yang minoritas, entah itu minoritasnya Kristen, entah itu minoritasnya Islam, entah minoritasnya Hindu dan sebagainya. Aturan yang paling asik adalah salah satunya adalah kegiatan pembelajaran pendidikan agama itu bisa diselenggarakan kalau dalam satu kelas itu minimal ada 15 siswa yang seagama. Maka sekolah tersebut wajib menyelenggarakan adanya penyelenggaraan pembelajaran pendidikan agama di sekolah itu, meskipun katakan sekolah itu mayoritasnya memiliki agama yang berbeda dengan siswa tersebut ya. Banyak ini fenomena seperti ini di daerah-daerah itu. Di Mojokerto yang saya tahu ya, ada sekolah Kristen yang kemudian juga membuka pendaftaran siswa yang beragama Muslim. Jadi siswa Muslim pun boleh bersekolah di sekolah Kristen dan hak-hak beragamanya pun dilindungi, dan siswa itu berhak untuk mendapatkan pembelajaran PAI di sekolah Kristen tersebut. Judul skripsi yang bisa kita ambil misalnya strategi penyelenggaraan pembelajaran PAI pada masa COVID-19 di sekolah umum berbasis Kristen. Judul ini bisa aja kita modifikasi ya, strategi pembelajaran PAI pada masa pandemi COVID-19 di sekolah minoritas Muslim. Ya, begitu. Nanti kalau kita kembangkan pada aspek yang lain, jadi kalau kita berbicara standarisasi, itu juga bisa kita kembangkan
pada segi bahan ajarnya ya. Pengembangan bahan ajar pembelajaran PAI pada masa pandemi di sekolah minoritas muslim. Bahan ajar ini bisa aja kita tambahi berbasis moderasi beragama, misalnya begitu. Jadi kalau kita buat judul pengembangan bahan ajar pembelajaran PAI berbasis moderasi beragama pada masa pandemi COVID-19 di sekolah minoritas muslim. Judul yang lain bisa aja penguatan akidah dan pembentukan karakter religius pada siswa muslim di sekolah umum berbasis Kristen. Nah, dibolak-balik ya. Nah, untuk relevansinya bisa aja ditambahi pada masa pandemi COVID-19. Judul yang lain misalnya implementasi kurikulum moderasi beragama pada siswa muslim di masa pandemi COVID-19 studi kasus di sekolah berbasis Kristen. Nah, nanti kalau kita tahu peraturannya akan sangat mudah sekali untuk membuat judul skripsi ya. Nah, judul skripsi itu bisa kita dapatkan dari pasal per pasal yang tertera di PMA nomor 16 tahun 2010. Kalau kita geser kepada jurusan MPI, Manajemen Pendidikan Islam, judulnya juga bisa diturunkan seperti ini, manajemen pengembangan kurikulum PAI berbasis moderasi beragama di sekolah minoritas muslim. Judul yang kedua, manajemen pengelolaan pelayanan keagamaan di sekolah minoritas muslim. Nah, banyak sekali kan? Ya, misalnya kalau kemudian dikembangkan pada pasal-pasal yang lain ya, misalnya disebutkan dalam pasal ini ya, kalau siswa itu kurang dari 15 orang maka bisa menggunakan kelas paralel ya, atau digabung dengan sekolah yang terdekat. Misalnya satu sekolah itu 7 orang, sekolah yang lain 8 orang lah. Dua sekolah ini bisa gabung untuk menyelenggarakan kelas paralel PAI, sehingga kemudian syarat 15 orang tadi terpenuhi. Itu kalau dikembangkan jadi judul seperti ini, strategi pengelolaan kelas PAI, strategi pengelolaan kelas paralel PAI atau kelas PAI paralel pada sekolah minoritas muslim. Nah, misalnya atau dikembangkan lagi strategi pengelolaan kelas PAI paralel untuk mengembangkan karakter moderasi beragama siswa di sekolah minoritas muslim. Strategi pengelolaan kelas PAI paralel untuk mengembangkan karakter toleran dan sikap nasionalisme siswa di sekolah minoritas muslim. Strategi pengelolaan kelas PAI paralel untuk mengembangkan karakter religius dan karakter keberagamaan siswa pada sekolah minoritas muslim. Macam-macam lah judulnya ya. Ya tinggal menyesuaikan saja sebenarnya itu. Nah, bagaimana Pak kalau kemudian dikembangkan dalam jurusan MPI? Sangat bisa sekali, sangat mudah sekali. Misalnya seperti ini, manajemen pengelolaan kelas PAI paralel pada sekolah minoritas muslim. Yang kedua, kepemimpinan guru dalam pengelolaan kelas PAI paralel di sekolah berbasis Kristen. Nah, misalnya gitu. Itu bisa aja kita kembangkan ya. Manajemen pengelolaan kelas PAI paralel untuk membentuk karakter leadership dan keberagamaan siswa pada sekolah minoritas muslim. Banyak sekali ya. Nah, misalnya judul yang lain ini yang masih dengan topik tentang pelayanan agama pada sekolah umum, misalnya pengembangan sumber dan media belajar PAI pada sekolah minoritas muslim. Dipertajam lagi, pengembangan sumber dan media belajar PAI berwawasan multikultural pada sekolah minoritas muslim. Nah, ini yang lain ya, misalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sumber dan media pembelajaran PAI di sekolah minoritas muslim. Dibolak-balik juga bisa ya. Pengembangan sumber dan media pembelajaran PAI untuk menguatkan moderasi beragama pada sekolah minoritas muslim. Nah, seperti itu, bolak-balik intinya sama.
Selanjutnya tentang terkait dengan jurusan MPI itu bisa kita gunakan judul seperti ini: Manajemen Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran PAI pada sekolah minoritas muslim. Manajemen Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk menguatkan pendidikan karakter Islam pada siswa di sekolah minoritas muslim. Nah, bisa macam-macam kan. Nah, selanjutnya kalau bicara tentang keguruan, pada PMA nomor 16 tahun 2010 diturunkan judul seperti ini: Etos kerja dan profesionalitas guru PAI dalam menguatkan akidah dan karakter keberagamaan peserta didik pada sekolah minoritas muslim. Etos kerja dan komitmen mengajar guru PAI juga bisa. Jadi kalau dibuat judul etos kerja dan komitmen guru PAI dalam mengembangkan nilai-nilai ketahuitan siswa di sekolah minoritas muslim. Etos kerja dan dedikasi guru PAI dalam menguatkan karakter keislaman siswa pada sekolah minoritas muslim. Nah, seperti itu. Yang lain misalnya ini, pengembangan materi pembelajaran PAI berbasis nilai-nilai Pancasila pada sekolah umum berbasis Kristen. Atau ini, pembudayaan dan pengamalan ajaran Islam pada siswa muslim di sekolah berbasis Kristen. Pembudayaan nilai-nilai ketauhidan Islam untuk menguatkan keimanan dan penguatan akidah siswa muslim pada sekolah berbasis Kristen. Nah, ini kalau dibuat judul MPI misalnya ya, peran pengawas sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah berbasis Kristen atau sekolah minoritas muslim. Peran pengawas sekolah dalam pembinaan profesionalitas guru PAI di sekolah minoritas muslim. Nah, jadi tinggal digeser saja ya, misalnya gitu. Atau implementasi kompetensi supervisi akademik pengawas sekolah dalam pengembangan profesionalitas guru PAI dan prestasi belajar siswa di sekolah minoritas muslim. Nah, seperti itu. Nah, yang lain misalnya implementasi supervisi pengawas sekolah dalam penguatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan agama Islam di sekolah umum. Nah, jadi judul-judul ini sebenarnya mudah sekali diturunkan dari PMA nomor 16 tahun 2010 dan masih relevan digunakan sampai sekarang. Karena PMA ini sebenarnya memayungi keberadaan siswa-siswa yang memiliki agama minoritas di sekolah yang berbasis agama tertentu. Dan ini memang sangat wajah pendidikan Indonesia itu nampak di sekolah-sekolah seperti ini. Ini juga bisa diterapkan di sekolah umum ya, tinggal menggeser-geser saja. Dan sekolah umum pun peta permasalahan pendidikan agama Islam dan manajemen pendidikannya hampir sama. Secara global hampir sama, dan judul-judul yang saya berikan ini bisa diterapkan di sekolah umum, tidak harus pada sekolah yang minoritas muslim. Saya kira itu tema hari ini, semoga berkenan. Kalau suka ya mohon di like, subscribe, dan di komen agar channel saya ini selalu berkembang dan lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.